dan ada cerita di hadapan pejabat Belanda itu dia kemudian merobek-robek ijazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jak Islam TV bersama saya Begi Rizkiansa dan teman saya kali ini adalah Sabta. Kita akan bicara tentang salah satu tokoh gerakan buruh di Indonesia yang sangat penting tapi juga mungkin agak-agak terlupakan ya. Karena kan belakangan banyak aksi massa dari kelompok buruh. Nah, kita juga perlu mengenal salah satu tokoh buruh yang sebetulnya disebut sebagai si Raja Mogok. Nah, ini menarik nih. Berarti kan ada aksi-aksi buruh yang nyata yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai tokoh besar nih. Nah, kita akan bicara tentang Suryo Pranoto. Tapi siapa dan apa latar belakang Suryo Pranoto sebetulnya, Sab? Ya, kalau kita berbicara soal Suryo Pranoto, ada satu buku yang bagus nih ya, yang saya bawa. Ini oleh Pak Budiawan, terbitan LKIS. Dia ngasih judulnya Anak Bangsawan Bertukar Jalan. Gitu. Ini mungkin kalau sekilas baca judulnya nggak ketahuan ya, kalau ini ternyata biografi Suryo Pranoto gitu. Iya. Alasan kenapa dikasih judul Anak Bangsawan Bertukar Jalan, karena memang secara latar belakangnya itu Suryo Pranoto itu memang seorang bangsawan. Bukan hanya priai biasa, tapi juga ayahnya Suryo Pranoto itu adalah salah satu pangeran dari keraton Pakualam. Gitu. Meskipun ayahnya itu bukan putra mahkota ya, tapi ya adiknya rajanya gitulah gitu. Jadi bisa dikatakan ya Suryo Pranoto ini ya mewarisi darah biru juga gitu. Dan yang juga mungkin belum banyak diketahui, Suryo Pranoto ini adalah kakak dari Suwardi Suryaningrat. Atau Ki Hajar Dewantara gitu kan. Kalau kita kan sekarang kenalnya Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan gitu kan. Nah, ini kakaknya yaitu Suryo Pranoto ini adalah tokoh pergerakan buruh pada masa kolonial Belanda itu. Jadi ya sejak kecil itu ya dia hidup di lingkungan keraton, lingkungan para priai. Ya dia diajarkan secara norma-norma kebangsawanan, diajarkan tentang tradisi dan kebudayaan Jawa. Lalu kemudian ayahnya juga kebetulan sangat menyenangi sastra dan budaya Jawa. Suryo Pranoto diajarkan berbagai macam syair-syair Jawa, cerita-cerita wayang gitu kan. Lalu kemudian ketika agama beranjak dewasa, karena Suryo Pranoto ini dari kalangan bangsawan, ya dia sempat merasakan bersekolah di sekolah modern yang didirikan oleh Belanda di sini gitu, dari tingkat dasar hingga tingkat menengah gitu. Sampai kemudian nantinya ya dia pada awalnya itu sebelum masuk ke dunia pergerakan ya, dia itu bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah daerah, pegawai pemerintah gitu, sebagai sekretaris gitu. Jadi secara latar belakang sih seperti itu. Dia dari seorang bangsawan yang kemudian kedudukannya itu cukup tinggi di masyarakat. Nah, tapi kan tadi latar belakangnya pendidikan Belanda, bangsawan, terus kemudian bahkan kerja sebagai karyawan lah ya, pegawai kolonial lah ya sebetulnya. Tapi kenapa tiba-tiba dia disebut sebagai aktivis buruh? Ini kan jauh banget seperti ini. Di mana dia mengenal aktivisme lah, katakanlah seperti itu. Apalagi dia kalau nggak salah dari Syarikat Islam kan? Iya betul. Jadi ada proses ketika Suryo Pranoto ini disebut bertukar jalan gitu ya, atau dia kemudian mengubah hidupnya dari yang tadinya bangsawan kemudian menjadi seseorang yang berjuang untuk ya rakyat jelata gitu kan, atau kaum wong cilik gitu ya kan. Jadi ketika Suryo Pranoto ini bekerja sebagai pegawai pemerintah, itu kan dia kemudian bisa melihat secara lebih jelas, secara lebih menyeluruh bagaimana kemudian adanya sebuah ketimpangan sosial antara pejabat-pejabat Belanda dengan priai-priai dan juga dengan kalangan ini tadi, kalangan-kalangan bawah, kaum-kaum wong cilik gitu kan. Dia bisa melihat bagaimana kemudian rakyat jelata itu didiskriminasikan, ya kan, dieksploitasi gitu kan, sehingga dia kemudian sejak menjadi pegawai itu mencoba bagaimana caranya ini ingin membuat sebuah gerakan perubahan untuk membantu dari kalangan rakyat kecil ini gitu. Ya kebetulan memang Suryo Pranoto ya sejak kecil itu dia
berbeda dengan anak bangsawan pada umumnya ya. Jadi Suryo Pranoto itu memang senang bermain dengan anak-anak pribumi biasa, gitu. Jadi dia rakyat tidak, jelata lah ya. iya, jadi dia tidak eksklusif gitu kan, hanya main di lingkungan pejabat atau lingkungan priai, tapi dia juga senang bermain dengan anak-anak pribumi gitu. Jadi sejak kecil itu ada kedekatan emosional dia dengan kalangan bawah ini. Makanya ketika dewasa itu, ketika dia melihat banyak rakyat yang tertindas, ya dia di situ mulai tergerak hatinya untuk membuat ya gerakan-gerakan bagaimana caranya untuk membantu orang-orang seperti itu. Misalkan tahun 1904 sebelum 1904 gitu ya, Suryo Pranoto itu membuat sebuah perkumpulan untuk menolong rakyat yang terlilit hutang dan dikejar-kejar oleh rentenir gitu kan. Nah, tetapi kemudian gerakan-gerakan Suryo Pranoto ini lama-lama membuat resah para priai lain nih, dan juga para pejabat-pejabat pribumi. Sehingga sempat Suryo Pranoto itu nanti dia dikirim ke Bogor untuk kuliah bidang pertanian di sana, yang sekarang kampusnya menjadi IPB, gitu. Saya lupa nama kampusnya waktu dulu apa, tapi dia Suryo Pranoto itu sempat berkuliah di sana dan kemudian hingga lulus mendapat ijazah sebagai pengawas pertanian. Nah, di Bogor ini kan dekat dengan Batavia ya, pusat pergerakan nasional pada masa itu. Suryo Pranoto juga sempat dan sering berkunjung ke Batavia, ngobrol dengan anak-anak pribumi lain yang ada di Stovia gitu kan. Dan 1904 itu sempat dia ingin membentuk sebuah perkumpulan namanya Pirukunan Jawi. Dia mengundang anak-anak Stovia untuk membentuk Pirukunan Jawi itu, tetapi sayangnya organisasi ini tidak berjalan karena kurangnya antusiasme dari anak-anak di Stovia ini. Ini sebelum berdirinya Budi Utomo. Dan kebetulan saat itu Dr. Sutomo itu belum sempat bertemu dengan Suryo Pranoto. Nantinya kan anak-anak Stovia ini baru bergerak setelah dikomporin sama Dr. Sutomo itu ya, tahun 08 gitu kan. Tapi ternyata Suryo Pranoto itu sebelum Dr. Sutomo itu sudah mencoba menginisiasi pembentukan perkumpulan ini gitu. Cuma karena jaraknya agak jauh, dia di Bogor, akhirnya perkumpulan ini sempat ya berlalu begitu aja, tidak ada kelanjutannya gitu. Nah, baru nanti setelah lulus dari kuliah pertanian itu, Suryo Pranoto juga ditugaskan di sebuah daerah untuk mengawasi pertanian, dan di situ nanti ada sebuah peristiwa di mana seorang pejabat Belanda itu kemudian menghardik dan memecat seorang pegawai pribumi karena dia terlibat dalam gerakan Sarekat Islam. Gitu. Dan itu menjadi triggernya gitu ya. Dan itulah yang menjadi trigger. Mengetahui hal itu, Suryo Pranoto marah. Dia balas menghardik pejabat pribumi itu, dan pejabat Belanda. Ya, pejabat Belanda itu, dan ada cerita di hadapan pejabat Belanda itu dia kemudian merobek-robek ijazahnya. Ijazah pertaniannya. Demonstratif banget ya. Iya, dan di situ dia kemudian berikrar tidak akan lagi mau menjadi pegawai pemerintah. Nah, dari situlah kemudian dia beralih menjadi aktivis pergerakan, tidak lagi ingin mau menjadi seorang pegawai pemerintah gitu. Jadi pertemuan dengan Sarekat Islam justru ketika orang Sarekat Islam dipecat di hadapan dia, kira-kira gitu. Betul, ini menjadi triggernya. Kemudian dia bergabung dengan Sarekat Islam cabang mana nih awal-awalnya? Nah, pada awalnya itu di Yogyakarta itu kan salah satu cabang Sarekat Islam yang cukup aktif ya. Jadi dia pada awalnya bergabung di situ. Dan kebetulan karena Suryo Pranoto ini juga namanya cukup bagus di kalangan masyarakat pribumi saat itu. Dan juga Suryo Pranoto selain bergabung dengan Sarekat Islam dan aktif di SI itu, Suryo Pranoto juga mendirikan sendiri sebuah organisasi yang namanya itu adalah Adi Darmo. Itu tahun 1915. Jadi Adi Darmo ini sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial, yang itu nanti dia membentuk sebuah biro hukum yang tujuannya itu ya untuk advokasi apabila ada kasus-kasus buruh nanti terkena kasus hukum gitu kan. LBH berarti ya, semacam LBH gitulah pada awalnya. Lalu nanti dia di Adi Darmo itu juga membentuk ya semacam biro kesehatan, nanti juga mendirikan sekolah untuk anak-anak gitu kan.
Jadi melalui Adi Darmo dan SI inilah kemudian menjadi titik awal Suryo Pranoto memasuki dunia aktivisme pergerakan nasional gitu. Nah, nantinya karena dia sering berdialog dengan para buruh gitu kan di Adi Darmo, Suryo Pranoto ini kemudian melihat perlunya dibentuk perkumpulan buruh secara khusus di Yogyakarta terutama ya, basis gerakan dia. Meskipun saat itu memang sudah banyak serikat-serikat buruh lain yang terbentuk gitu kan. Tetapi untuk di Yogyakarta ini memang Suryo Pranoto lah yang cukup berperan besar dalam membentuk perkumpulan buruh itu. Makanya nanti di tahun 1918 Suryo Pranoto itu bahkan mendirikan sampai 3 serikat buruh. Yang pertama itu ada personil pabrik Bon, itu untuk pegawai di pabrik-pabrik gula yang ada di Jawa. Khususnya di Yogyakarta yang memang menjadi cukup besar di situ. Lalu ada Perserikatan Kaum Buruh Umum, ini juga untuk pabrik-pabrik di perkebunan tebu dan pabrik gula, tetapi untuk yang pegawai, bukan yang pegawai tetap gitu. Lalu ada lagi namanya adalah Perkumpulan Kaum Tani atau Sarekat Tani, itu untuk para petani gitu. Jadi sampai 3 organisasi buruh dia dirikan, dia pegang gitu kan. Nah, semenjak berdirinya organisasi buruh inilah kemudian Suryo Pranoto sering turun ikut menjalankan aksi demonstrasi bersama para buruh, terutama di kawasan Yogyakarta gitu. Dan karena seringnya Suryo Pranoto ikut aksi demonstrasi gitu kan, ngajak buruh untuk mogok umum gitu kan. Akhirnya ini oleh orang-orang Belanda ya, oleh media-media Belanda dan pejabat-pejabat Belanda nih, Suryo Pranoto ini dijuluki sebagai si Raja Mogok itu. Oh, dari gitu. situ asal-usulnya. Iya, jadi awalnya justru itu julukan untuk mengejek Suryo Pranoto nih, orang Raja Mogok nih ya kan, karena sering memprovokatori buruh untuk mogok terus gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi disitulah kemudian dia berinteraksi dengan kelompok buruh gitu kan. Tapi kan kita masih lihat tadi basisnya masih di Jawa ya. Sedangkan dalam konteks pergerakan nasional, apa sih sebenarnya kontribusi terbesar dia? Karena kita tahu kan gerakan buruh, ada gerakan buruh kiri juga, misalnya Semaun dan kelompoknya gitu ya. Nah itu bagaimana ceritanya coba? Nah ini menariknya. Jadi Sarekat Islam itu kan sebelum 1920 itu kan menjadi perkumpulan berbagai ideologi ya. Jadi yang Islam ada, yang komunis juga ada di situ ya kan. Cuma yang komunis itu saat itu basisnya itu di Semarang, dipimpin oleh Semaun yang jadi ketua Sarekat Islam Semarang juga. Nah Suryo Pranoto itu juga nantinya kan menjadi ketua Sarekat Islam Yogyakarta tuh, bersama wakilnya itu adalah Haji Fahrudin, seorang salah satu murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, orang Muhammadiyah gitu. Iya. Jadi memang pada saat itu ada 2 kubu nih, ada kubu Semarang, ada kubu Jogja yang Islamis gitu. Dan di Sarekat Islam itulah mereka pada awalnya itu sebenarnya sempat bersatu gitu untuk menggerakkan para buruh dan petani gitu. Jadi memang sepanjang tahun 1910-an hingga 1920-an itu banyak sekali terjadi aksi-aksi demonstrasi, aksi-aksi gerakan buruh dan para petani gitu kan. Makanya kalau kita baca bukunya Takashi Shiraishi itu dia menjulukinya itu kan zaman bergerak gitu kan. Artinya memang banyak pergerakan-pergerakan dari rakyat pribumi yang mana ujung tombaknya itu adalah ya kaum buruh dan para petani itu gitu. Dan Sarekat Islam itu adalah menjadi sebuah organisasi besar yang kemudian banyak menjejaring serikat-serikat buruh yang ada di Hindia Belanda pada masa itu. Dan sempat Sarekat Islam itu tahun 1919 itu kan dia membentuk sebuah komisi perburuhan. Nah itu isinya antara lainnya ada Suryo Pranoto, Semaun dan beberapa tokoh-tokoh lain. Berkolaborasi gitu. Berarti ya? Iya berkolaborasi. Karena pada saat itu kan gesekan antara Islam dengan komunisme itu masih belum begitu kuat gitu. Jadi karena baru awal-awal muncul gitu kan, mereka masih melawan satu musuh yang sama gitu kan, common enemy itu pemerintah kolonial dan kaum kapitalis gitu kan, sehingga di situ mereka bisa bersatu. Meskipun nantinya pada sekitar tahun 1920-an itu nanti lama-kelamaan akan kelihatan tuh bahwa gerakan buruh yang dipimpin oleh kaum komunis memiliki tujuan yang berbeda dengan gerakan buruh yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Sarekat Islam yang mendukung Islam sebagai ideologi mereka. Gitu. Dan Suryo Pranoto ada di bagian Islam sebagai ideologi. Iya, betul. Bersama dengan Cokroaminoto, Haji Agus Salim gitu kan. Kalau yang PKI atau komunis itu kan ada Semaun, ada Darsono Alimin, ada Tan Malaka atau Haji Misbah gitu kan.
gitu. Jadi ya terjadi polarisasi seperti itu, yang mana nanti ketika ada aksi itu bahkan juga terjadi perpecahan. Misalkan tahun 1920 itu kan juga berdiri Persatuan Perkumpulan Kaum Buruh atau PPKB namanya gitu kan, yang pada awalnya itu dipimpin oleh Semaun gitu. Jadi nanti ketika ada aksi dari PFB, ini PPKB tidak mau membantu gitu kan. Oh, saling boikot sama gerakan buruh gitu ya. Begitupun nanti ketika di Semarang ada aksi dari PPKB atau Serikat Buruh dari PKI, ini yang PFB tidak membantu gitu kan. Jadi ini saling tuduh menuduh gitu kan, antara Serikat Buruh yang satu dengan yang lainnya gitu. Yang mana puncaknya itu nanti sekitar tahun 1920. Suryo Pranoto itu kan ingin merencanakan pemogokan umum sepulau Jawa gitu kan. Pemogokan umum sepulau Jawa. Sepulau Jawa. Iya. Dahsyat banget. Tetapi kemudian rencana pemogokan ini sempat bocor ke tangan pemerintah kolonial Belanda. Nah, Suryo Pranoto saat itu ingin menghendaki meskipun sudah bocor ya kita tetap jalan untuk pemogokan. Tapi ketika itu Semaun kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa pemogokan jangan dilakukan karena dia yakin pemogokan itu nanti akan kalah gitu kan. Dan setelah keluar pernyataan dari Semaun itu, Suryo Pranoto justru kecewa karena dengan keluarnya pernyataan Semaun justru makin menguatkan posisi para pengusaha dan pemerintah gitu kan. Karena akhirnya mereka tahu bahwa ternyata pimpinan buruh sendiri tidak solid gitu kan, tidak akur gitu kan. Akhirnya ya pemogokan itu dibatalkan juga oleh Suryo Pranoto karena dia merasa kecewa dengan pernyataan Semaun itu. Digembosi lah kira-kira gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan dari situlah kemudian mulai terjadi gesekan yang lebih panas gitu ya antara Suryo Pranoto dengan Semaun, yang awalnya hanya berdebat soal strategi gerakan, kemudian sampai berdebat soal ideologi, perbedaan antara komunisme dengan Islam gitu kan. Kebetulan saat itu juga mulai muncul kritik-kritik secara ideologis, orang PKI mengkritik Islam, orang Islam mengkritik komunisme gitu kan. Dan puncaknya itu kan nanti ada yang namanya disiplin partai di Sarekat Islam gitu, dan Suryo Pranoto bergabung dengan kubunya Cokro Aminoto. Jadi memang secara pandangan, secara ideologi tentang memandang gerakan buruh itu ya terjadi perbedaan yang cukup tajam antara Semaun dengan Suryo Pranoto. Misalnya adalah Suryo Pranoto itu sebenarnya meyakini bahwa gerakan buruh itu sebenarnya tidak mesti secara buta atau secara general menganggap bahwa seluruh kapitalisme itu adalah jahat. Gitu. Nah, sedangkan PKI sebaliknya, dia mengatakan bahwa seluruh kapitalisme atau seluruh kapitalis itu adalah jahat, termasuk para pengusaha-pengusaha Muslim gitu. Karena kan Sarekat Islam itu kan juga diisi banyak pengusaha batik, gitu kan ya, pengusaha batik gitu kan, termasuk pengusaha-pengusaha yang lainnya. Dan Semaun menganggap bahwa orang-orang pengusaha di ASI itu juga adalah kapitalis gitu kan. Jahat juga, bro. Jahat juga. Berdosa juga. Sedangkan menurut Suryo Pranoto yang harus dilawan itu adalah kapitalis-kapitalis jahat gitu kan, terutama kapitalis-kapitalis asing yang mana mereka mengeksploitasi, ya kan, mereka menindas dan tidak memberikan hak kepada buruhnya gitu kan. Sedangkan kalau kapitalis yang bisa diajak kerjasama untuk mensejahterakan buruh, ya tidak perlu kita menggulingkan mereka gitu. Tetapi ini dilihat oleh Semaun ini sikap yang sangat lembek gitu kan, tidak revolusioner lah istilahnya gitu. Sedangkan kalau kata Suryo Pranoto, ya justru sikap atau pandangan Semaun itu ya sangat gegabah gitu kan, karena menggeneralisir semua pihak gitu. Jadi ada perbedaan yang cukup tajam antara kedua sosok itu. Berarti menarik ya, pada masa lalu bahwa tokoh buruh, pembela buruh adalah dari tokoh Islam juga gitu. Iya, betul. Yang berideologi Islam, katakanlah seperti itu. Nah, itu mungkin dinantikan saat ini ya, gimana tokoh Islam mulai juga kembali kepada gerakan buruh. Oke, terima kasih Saf untuk informasinya, untuk wawasannya. Teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.